Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Cooking with Denari. Hari ini saya akan masak puding gula merah dengan menggunakan santan kental instan. So, langsung saja kita ke bahan-bahannya. Nah, untuk bahan-bahannya, 2 bungkus tepung agar-agar putih. Kemudian 200 ml santan kental instan atau santan siap pakai. Kalau teman-teman tidak suka agak berlemak, boleh menggunakan santan kental instan 2 bungkus yang ukuran 65 ml. Berikutnya 250 gram gula merah yang sudah diiris. Lalu 1200 ml atau 1,2 liter air matang atau air minum. 2 sendok makan atau 30 gram gula pasir. 1 sendok teh garam halus. Selanjutnya 5 lembar daun pandan. Yang terakhir saya menggunakan cetakan atau loyang agar-agar bulat dengan diameter 20 cm dan tingginya 7,5 cm. Nah, yang pertama kita akan larutkan dulu gula merah irisnya dengan 500 ml air. Untuk sisa airnya disisihkan saja dulu. Dan kita akan tambahkan dengan daun pandan. Masukkan ketiga bahan yang tadi ke dalam wajan atau panci. Lalu kita akan masak ketiga bahan ini hingga gula merahnya larut sambil sesekali diaduk. Kalau gula merahnya sudah larut, sekarang kita matikan saja kompornya, kemudian kita akan saring air gula merah ini. Oke, air gula merahnya sudah selesai disaring dan untuk daun pandannya boleh dipakai kembali, tetapi terlebih dahulu dicuci, mana tahu ada kotoran yang menempel pada daun pandannya. Dan untuk air gula merahnya ini kita sisihkan dulu sebentar. Lalu lanjut lagi, sekarang kita masukkan tepung agar-agar putihnya ke dalam panci atau wajan. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau puding gula merahnya terlalu banyak atau mau mini, untuk takaran resep atau bahan-bahannya gunakan setengah resep saja. Masukkan gula pasir dan garam. Aduk rata sebentar. Selanjutnya, tambahkan santan kental instannya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan santan fresh atau santan segar, gunakan santan kental dari 2 buah kelapa parut. Setelah itu, tuang secara bertahap sisa air yang tadi ke dalam campuran tepung agar-agarnya sambil diaduk sampai tercampur rata. Masukkan juga daun pandan yang sudah digunakan sebelumnya. Lalu nyalakan api kompornya dengan menggunakan api kecil saja. Kemudian kita akan masak adonan agar-agar ini hingga agak panas dulu. Baru nanti kita akan masukkan air gula merah yang sudah dimasak tadi. Sambil sesekali diaduk supaya adonan agar-agarnya tidak mengental atau menggumpal. Dicek dulu sebentar apakah adonannya sudah agak panas. Oke, adonannya sudah agak panas, sekarang kita masukkan air gula merah yang sudah disaring tadi. Kemudian kita akan lanjut lagi masak adonan agar-agar ini hingga mendidih sambil diaduk terus supaya adonan agar-agarnya tidak mengental atau menggumpal. Nah, kalau adonan agar-agarnya sudah hampir mendidih, sisihkan saja daun pandannya. Kemudian kita lanjut lagi aduk adonannya sampai mendidih. Oke, adonan puding gula merahnya sudah matang dan mendidih. Ini tadi saya masak setelah air gula merahnya dimasukkan selama 11 menit. Diaduk-aduk dulu sebentar.
Lalu jangan lupa matikan kompor gasnya supaya gelembung atau busanya tidak semakin banyak. Kemudian aduk-aduk lagi supaya gelembungnya berkurang dan tunggu hingga uap panasnya berkurang. Nah, kalau uap panasnya sudah berkurang, sekarang kita akan tuang ke cetakannya. Karena gelembung atau busanya tadi agak banyak, jadi adonan agar-agarnya akan saya saring dulu sebelum dimasukkan ke cetakan. Oh ya, jangan lupa untuk cetakan atau loyangnya dibasahi dulu dengan air supaya pudingnya gampang dikeluarkan. Nah, sekarang kita akan tuang puding gula merahnya ke dalam cetakan atau loyangnya sambil disaring ya. Mana tahu juga masih ada kotoran-kotorannya ya kan? Dan adonan puding gula merahnya saya akan tuang sebanyak 2 kali supaya bentuknya lebih cantik. Jadi adonan pudingnya saya bagi menjadi 2 bagian per 725 ml. Kalau teman-teman mau sekali tuang boleh juga ya, tergantung selera. Oke, untuk lapisan atau bagian pertamanya sudah selesai dituang, sekarang tinggal kita tunggu sampai berkulit dulu. Untuk sisa adonan pudingnya disisihkan dulu sembari menunggu lapisan pertamanya berkulit. Kalau misalkan sisa adonan pudingnya ini mengental atau menggumpal, panaskan atau didihkan sebentar dengan menggunakan api kecil sampai mencair. Oke, lapisan pertamanya sudah saya diamkan selama setengah jam, kita cek dulu bagian atasnya. Ini bagian atasnya sudah mulai berkulit tapi belum mengeras, jadi untuk lapisan keduanya sudah boleh dituang. Panaskan dulu sebentar sisa adonannya karena agak menggumpal, kemudian adonannya boleh disaring. Jadi pastikan dulu lapisan pertamanya sudah berkulit dan agak mengeras supaya bisa menahan lapisan keduanya. Atau boleh dites dulu atau dituang sedikit adonannya. Kemudian tuang sisa adonan lapisan puding yang keduanya secara bertahap atau perlahan saja dengan menggunakan sendok sayur sampai semua adonan pudingnya habis. Kalau sudah selesai, biarkan pudingnya hingga dingin dan mengeras atau boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Oke, ini pudingnya sudah dingin dan juga sudah mengeras. Sekarang kita keluarkan dari cetakannya. Nah, ini dia nih puding gula merah dengan menggunakan santan kental instan dan siap untuk kita potong-potong. Tada! Ini dia nih puding gula merah dengan menggunakan santan kental instan. Semoga videonya bermanfaat ya dan terima kasih. Dan sekarang saatnya untuk mencoba pudingnya. Ini enak sekali disajikan pada saat masih dingin atau baru dikeluarkan dari kulkas. Sekarang kita makan atau coba dulu. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih.